Praise the Lord. Dan saya di sini senang sekali berjumpa dengan our brother, our sister yang senior banyak rekan-rekan di sini. Bapak Salim di belakang, bro, bisa stand up bro? Thank you ya. Just thank you untuk kedatangan Bapak kita Salim ini ya. Berikan tepuk tangan ya. Pak Salim ini adalah bahkan lebih lama dari saya di IFGF, di Agape, di Tokyo. Dulu beliau bersama beberapa keluarga, anggota keluarga plus Pastor Lucy yang memulai dulu persekutuan di IFGF di Tokyo ini di antara pelajar ya. Thank you bro, nanti saya minta beliau juga kasih word of encouragement buat kita semua di sini ya. Dan juga our family members ya, brother sister kita dan keluarga. Can you stand up, Pak Bambang dengan keluarga? Silakan ya. Thank you ya. Praise the Lord. Praise the Lord. Silakan duduk ya. Pak Bambang, Vivin dengan Jennifer dengan Brian ini dulu lama di sini, terutama Pak Bambang pastor kenal masih single ya. Bertobat dan dijamah Tuhan lah di sini, kemudian balik ke Indonesia. Ternyata sudah disiapkan tulang rusuk di Indonesia ya. Terus menikah dan dikaruniai anak-anak dan sekarang bersama-sama buka usaha di Indonesia. Praise the Lord ya. Senang bersama-sama. Berapa minggu yang lalu saya pengen telepon mendadak ya. Tahu-tahu nongol ya. Praise the Lord, welcome ya. Juga semua rekan-rekan senang ya. Di sini ada yang pertama kali beribadah? Saya mau sambut dulu. Kalau tidak ada, berarti Anda adalah wajah-wajah yang mencintai Tuhan. Wajah-wajah yang setia kepada Tuhan. Karena ini udara yang luar biasa saudara. Kita bisa menikmati luar, tapi kita memilih untuk beribadah. Haleluya. Saudara, belajar untuk apa? Untuk belajar bisa melihat ciptaan Tuhan, saudara. Sehingga kita ini hidup dengan just bersyukur. Saya enggak tahu, saudara. Tadi pas saya lagi berhenti mobil di situ, saudara. Saya lagi nungguin parkir ya. Saudara, ini di seberang gereja, jalanan ini. Kalau Anda perhatikan, ada bunga-bunga yang sangat indah. Nah, saya nggak tahu Anda memperhatikan ya. Saya berharap Anda bisa memperhatikan dan bisa bersyukur. Saya tadi mau parkir, saya bilang, wow, Lord is beautiful. Thank you. Mataku boleh melihat keindahan bunga-bunga yang Tuhan ciptakan. It's very beautiful. Mungkin bertahan 1-2 minggu lagi ya. Dan Tuhan ingetin, untuk bersyukur itu nggak perlu jauh-jauh. Di sekeliling kita ini kita bisa bersyukur. Haleluya. Bisa bersyukur saudara. Saudara nggak perlu jauh-jauh bersyukur atau memiliki hal-hal yang wow. A lot of things. Banyak hal dalam hidup ini kita bisa bersyukur. Kita bersyukur kita boleh sehat saudara. Khususnya setelah melewati COVID ini saudara ya. 3 tahun kita boleh hidup, kita boleh sehat. Ini anugerah saudara. Jadi banyak hal kita bersyukur. Bisa menikmati bahkan setiap hari. Kalau kita bangun tidur sebenarnya ada rahmat Tuhan yang tersedia buat kami. Buat kita, orang percaya. Setiap hari, rahmat Tuhan. Seringkali kita abaikan rahmat Tuhan itu. Kita nggak mensyukuri. Pagi hari bangun bersyukur. Bahwa rahmat Tuhan, bahkan hebatnya Tuhan kita ini berkata, setiap hari rahmat Tuhan baru. Dia tidak berikan kita yang bekas minggu lalu. Dia tidak berikan kita rahmat yang bekas bulan lalu. Dia berikan setiap baru hari fresh rahmat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, sungguh saudara. Jadi kalau biasakan kalau bangun tidur, thank you. Banyak thank you Tuhan aku bisa hidup. Thank you Tuhan aku bisa tidur. Terima kasih Tuhan aku bisa. Thank you Tuhan. Rahmat-Mu yang baru pagi ini. Thank you Tuhan. Tadi pagi
begitu saya bangun tidur saya sampai begini, Tuhan, apa sih yang saya bisa bawa bagimu? Tahu-tahu saya berpikir apa sih yang saya bisa bawa bagimu? Ya, bagi Tuhan. Terus Tuhan ingetin, I want your relationship with me. Aku mau relationship sama engkau. Bawa relationshipmu itu kepadaku. Ya. Jadi kita ini di dunia ini gak ada sesuatu yang kita bisa bawa sama Tuhan. Yes, ada sih dalam Alkitab mengatakan yang selama-lamanya ada adalah 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi semua itu bisa terjadi karena punya relationship. Anda iman sama Tuhan artinya Anda ada relationship sama Tuhan. Kita punya pengharapan artinya kita membangun relationship dalam Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita sadar Tuhan mengasihi kita, kita bangun relationship dengan Tuhan. Apa yang kita bisa berikan dalam hidup ini? Our relationship to God. Jadi biasakan dalam kehidupan kita ini kita bangun relationship dalam Tuhan. Dan salah satunya adalah berdoa, saudara. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ayat 31 dan 32. Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Ini seringkali kita dengar terutama mendekati Paskah, ya. Ini adalah percakapan Yesus dengan para murid-muridnya pada perjamuan malam sebelum ia disalibkan, ya. Ayat 31 ada percakapan Yesus dengan Simon. Dia berkata, Simon, Simon, Simon Petrus, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tentu kita tahu Simon Petrus tidak lihat. Tetapi Tuhan lihat. Ternyata iblis telah menuntut. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Wahyu dituliskan bahwa iblis itu menuntut saudara-saudara seiman. Nah, pertanyaannya bagaimana iblis bisa nuntut? Nah, walaupun kita tidak tahu pada waktu ini apa sih sebenarnya kesalahan Petrus sehingga dituntut sama iblis. Tetapi kesalahan yang dilakukan itu membuat iblis mempunyai satu kasus yang dibawa kepada Allah dan dia menuntut Simon Petrus. Kita tidak tahu yang jelas, tetapi dikatakan bahwa Tuhan bilang iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku, kata Yesus, telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan kau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Betul-betul kita tidak paham apa yang terjadi dengan Petrus. Tapi ada sesuatu yang Petrus lakukan itu sesuatu yang dia tidak sadar. Dia khilaf. Dan dikatakan kalau kamu sudah insaf, sudah sadar, sudah bertobat, nanti kamu punya tugas untuk menguatkan saudara-saudara seiman yang lain. Tetapi di sini kita lihat bahwa pada waktu iblis menuntut Petrus, Petrusnya tidak tahu, Tuhan tahu, Tuhan Yesus walaupun dia sebagai manusia, dia punya hubungan yang intim dengan Bapa, dia tahu bahwa iblis menuntut Simon ini. Ya. Tuhan Yesus walaupun dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Dia tetap berkuasa, saudara. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Dia tetap berkuasa.
Tetapi herannya waktu iblis menuntut Simon Petrus, cara menolongnya Yesus bukan menghardik iblis, tetapi cara menolong dari Tuhan Yesus untuk Petrus adalah aku berdoa untuk kamu. Tuhan Yesus tidak pakai kuasanya. Iblis, tidak boleh nuntut-nuntut. Pergi kamu. Kagak saudara. Tetapi Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus. Jadi rupanya di sini Tuhan Yesus ajar kita. Di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus pun membela Petrus, saudara seiman, dengan cara berdoa. Saudara, zaman sekarang ini zaman di mana gereja Tuhan, umat Tuhan ini sedang ditampi loh saudara. Sedang ditampi, istilah seperti gandum itu dilempar ke atas, ditampi. Sekarang ini zaman sekarang, dunia barat ini yang dimana kekristenan kuat ratusan tahun yang lalu, sekarang ini sedang ditampi saudara. Umat Tuhan sedang ditampi dan tambah kenceng. Generasi kita ke depan ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tambah kenceng angin daripada pergerakan setan menampi orang percaya. Keluarga Kristen. Ini zaman di mana tidak mudah. Bagaimana kita bisa menjaga saudara satu sama lain? Bagaimana kita bisa membela keluarga kita yang sedang mungkin imannya digoncangkan. Bagaimana saudara? Yesus ajarkan ini. Yaitu berdoa. Berdoa. Dan Yesus berdoa untuk Petrus, Simon Petrus, supaya imannya jangan gugur. Di dalam kehendak Allah. Kalau kita ini harus melewati kehidupan yang tidak mudah, baik mungkin dari kesalahan kita dan jelas kalau dari Simon Petrus ini kesalahannya saudara. Di sini Tuhan tidak mengangkat dia dari masalah, tetapi Tuhan mendoakan supaya dia kuat dan imannya jangan gugur. Sebab setelah dia melewati semua itu, ada satu tugas. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan ingin apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ketika kita melewatinya, kita berkemenangan, Tuhan mau supaya kita ini menjadi bejana dari Dia untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Tidak semua orang Kristen kuat. Kita harus saling mendukung. Salah satunya yang Tuhan ajarkan di sini adalah berdoa. Yesus membela Petrus dari serangan iblis dengan berdoa. Kita pun membela saudara seiman kita yang di dalam serangan iblis macam-macam. Serangan ketakutan. Sekarang ini yang serangan yang gencar yang disebut mental health ya. Secara mental diserang. Zaman sekarang ini zaman modern. Teknologi serba canggih. Kehidupan teknologi sepertinya semua serba mudah. Seharusnya kan bisa menikmati. Tetapi justru zaman sekarang paling banyak orang depresi. Paling banyak orang bisa mental health luar biasa. Bagaimana kita bisa membela rekan-rekan kita dari serangan iblis? Dengan berdoa. Salah satu doa yang saya ingin kita belajar, yaitu pada waktu Rasul Paulus mendoakan jemaat di kota Efesus. Saya pilih kota Efesus di kitab Efesus ini, karena kota Efesus itu daerah di mana pada zaman itu daerah yang sudah zaman itu ya saudara ya,
sudah modern, sudah maju luar biasa. Di situ kalau Anda satu hari pergi ke kota Efesus, masih ada reruntuhan di situ di daerah wilayah negara Turki. Di situ ada reruntuhan di mana ada stadium yang dibangun dari batu, bisa masuk puluhan ribu orang. Jadi kota besar, saudara. Zaman itu sudah kota besar. Zaman itu kota perdagangan. Zaman itu sudah perekonomian yang sangat maju. Dan tentu di kota besar banyak orang yang datang berkumpul di sana. Karena kota besar pasti juga tantangan, cobaan, godaan luar biasa. Bagaimana Paulus itu mengajar atau mendoakan supaya jemaat di kota Efesus boleh berkemenangan, boleh melewati segala tantangan yang boleh terjadi di kota besar. Efesus pasal 1 kita baca. Efesus pasal 1. Kita akan baca dari ayat 15 sampai 20. Karena itu, setelah aku, kata Rasul Paulus, mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu ingat kamu dalam doaku. Dan dia beritahu pada waktu dia ingat, pada waktu dia mendoakan jemaat di Efesus, ini yang didoakan. Ayat 17 kita baca bersama-sama sampai ayat 21-23. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Inilah doa yang diangkat oleh Rasul Paulus ketika ia mendoakan jemaat saudara-saudari seiman di kota Efesus. Kota di mana penuh dengan banyak tantangan, kota yang besar, pencobaan luar biasa. Ini yang dia doakan. Yaitu meminta, ayat 12, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, yaitu Kristus, dengan benar. Zaman sekarang saudara, kita sangat-sangat butuh roh hikmat dan roh pewahyuan untuk mengenal Kristus dengan benar. Kenapa saudara? Karena sekarang ini begitu banyak orang dengan cerobohnya ngomong. Di TikTok, di mana dan sebagainya. Bahkan dari mulai bicara soal jasmani, makanan dan sebagainya. Anda bisa lihat sekarang ini lagi ngapa-ngapain di rumahnya nongkrong bisa dibikin TikTok. Ada sesuatu TikTok aja. Seenaknya mengeluarkan statement demi statement, saudara. Kadang-kadang pada waktu kita lengah, statement itu masuk ke dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita anggap itu benar. Termasuk di dalam kerohanian.
Terkadang hamba Tuhan, orang Kristen ngomong seenaknya aja. Karena mungkin dia baca Alkitab atau dia sesuatu mikir, tahu-tahu dia ngomong. Dan dia bilang, ini loh pendapat saya, ini loh pendapat saya. Bagaimana kita bisa membedakan segala pendapat itu, saudara? Bahkan kadang-kadang kelihatannya sangat benar. Kelihatannya sangat benar, saudara. Kita hanya bisa membedakannya kalau kita ini mengenal Kristus kebenaran itu dengan benar-benar. Kita butuh roh hikmat dan wahyu. Kita juga perlu mendoakan saudara-saudara seiman yang lain untuk roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Kristus dengan benar. Jadi ada orang-orang yang merasa kenal Yesus tapi tidak benar. Makanya firman Tuhan bilang, doakan supaya ada roh wahyu, ada roh hikmat untuk mengenal dia dengan benar. By the grace of God, doakan pastor juga supaya saya ngajar Anda dengan benar. Ini serius, saudara. Kenapa pendeta didoain? Karena pendeta itu ngomongnya pengaruhnya gede, saudara. Dia ngomong pengaruhnya gede. Dia ngomong dianggap firman Tuhan kalau jemaat tidak sadar. Kita perlu didoakan supaya pada waktu kita ngomong itu, ini benar-benar hikmat dari Tuhan. Benar-benar bahwa ini adalah roh pewahyuan dari Tuhan. Pengenalan, pengetahuan dari Tuhan. Supaya Allah menjadikan mata hatimu terang. Mata hati terang, artinya terbuka agar kamu mengerti. Mata hati terbuka, ada satu pengertian. Kita butuh mata hati kita ini terbuka, saudara. Pada waktu Musa itu hidup di istana. Dibesarkan di istana Firaun. Zaman itu Mesir adalah mungkin kerajaan yang terbesar di dunia pada zaman itu, saudara. Dan segala kemewahan di zaman itu ada di Mesir. Dan dia dibesarkan di istana dalam keluarga Firaun, kaisar daripada Mesir. Dengan segala teknologi, dengan segala pengetahuan, dengan segala yang tercanggih pada zaman itu. Dengan segala termewah di zaman itu. Kalau kereta kuda, mungkin kereta kudanya yang paling bagus, yang paling ini. Kalau sepatu pun sepatu yang terbaik, saudara. Pakaian kulit pun pakaian kulit terbaik. Senjata yang dia pegang mungkin senjata yang sudah ditempa sedemikian rupa. The best semua. Kemewahan yang ada. Alkitab mengatakan bahwa karena mata hatinya terbuka, dia bisa melihat sesuatu di luar daripada kemewahan istana. Saya akan bacakan, Anda catat saja. Ibrani pasal 11 ayat 27, ini tentang Musa. Ibrani pasal 11 ayat 27, karena iman maka ia, Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Melihat apa yang tidak kelihatan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sehingga mata kita itu terbuka, mengerti. Melihat apa yang tidak kelihatan. Pada waktu saya ngomong dengan banyak, di sini juga sebagian anak muda. Sebagian mungkin sudah ada pacar, sebagian mungkin sedang menanti-nanti, sebagian mau melangkah nggak berani dan sebagainya. Ingat,
Saya pernah muda juga, saudara. Saya pernah mengalami ketakutan juga. Apalagi pada waktu pastor datang pertama kali di sini diutus. Love gift saya tuh kecil sekali, saudara. Sehingga pastor ini mau makan akhir bulan aja bingung. Saya pernah cerita kan, sebagian tahu, sebagian mungkin yang belum tahu. Pada waktu itu saya pernah kejadian 2 kali. Itu sudah hari Sabtu yang terakhir dalam bulan itu. Saya nggak punya uang, besok pagi harus pergi pelayanan. Karena nggak ada uang, saya bilang, oke, Tuhan enggak apa-apa, aku besok pagi bangun jam 3 pagi, aku akan jalan kaki ke Takadoro Baba. Waktu itu gerejanya di Toko Baba. Jadi jalan kaki masih muda lah. Ya, sekarang aja saya masih kuat. Saya mau jalan kaki, jam 3 saya bangun. Itu hari Sabtu sore. Ya udah, namanya masih muda dan sebagainya ya. Tapi ya kalau bisa naik kereta kan enak, saudara. Jalan kaki. Nah malamnya saudara, saya mulai, sebelum saya tidur saya ambil satu buku. Terus saya mau baca, begitu saya ambil buku, tahu-tahu shoot. Selembar 1.000 yen. Dari buku itu, saya shock. Senang ya, haleluya. Ada nih ya, haleluya. Udah saya taruh ya. Nah saya senang tuh, paling enggak buat pergi, pulang pergi naik kereta api sama makan McDonald kan pas toh. Ya, atau ramen pada zaman itu masih murah. Ada Yonghyaku ramen, sekarang kan ramen Yonghyaku nggak ada ya. Zaman dulu masih Yonghyaku, saudara. 1 porsi. Kemudian, nah dengan keadaan begitu saudara, sebagai cowok yang normal saya nggak berani nikah. Kalau Anda normal, udah nggak punya duit, mana berani sih ngajakin perempuan lain menikah. Betul kan? Betul apa betul? Nah, ya ini imannya gede nih. Dia sudah dapat soalnya dia. Nah, tapi yang masih muda-muda, Anda punya duit aja ketakutan ngajak nikah orang. Apalagi Anda nggak punya duit. Saya nggak berani, saudara. Cuma karena sudah umur 29, hampir 30, keinginan nikah itu kuat. Bukan karena sekedar seksualitas, tetapi keinginan untuk membangun keluarga. Keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Keinginan untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan seseorang yang saya bisa bilang, this is my wife. Ya. Saya berharap cowok-cowok di sini yang Anda sudah umurnya di atas 25 punya keinginan gitu, oke? Dan keinginannya harus benar ya, yaitu lawan jenismu. Ini zaman sekarang ini kalau ngomong begini harus hati-hati, harus make it clear. Nah, tapi karena waktu itu nggak ada uang, takut luar biasa, bingung luar biasa. Sampai satu hari mata saya terbuka. Bagaimana terbuka? Tuhan membukakan melalui firman-Nya. Mata saya terbuka. Tuhan bilang dalam firman-Nya ada tuh cowok-cowok, rekan-rekan yang saat ini gajimu pas-pasan, Anda mau berani nikah, ini saya kasih tahu nih ya. Ayat yang Anda harus masukin ke dalam daging dan darahmu. Supaya Anda berani untuk menikah. Amsal 18 mengatakan, ia laki-laki yang mendapatkan istri, mendapatkan hal yang baik dan dikenan Tuhan. Pada waktu itu saya baca ayat itu, saya sering baca ayat itu. Tetapi rupanya hari yang spesial itu Tuhan ngomong, baca lagi. Tapi yang gak ngerti. Sekian banyak saya baca tidak ngerti. Akhirnya Tuhan ajarkan. Dari ayat itu, dia bilang, kamu mau nikah? Iya mau nikah. Tapi kan kamu takut? Iya saya takut karena kamu gak punya duit. Iya saya gak punya duit. Jadi gimana Tuhan? Dia bilang, kamu lihat. Ia yang mendapat
istri mendapatkan hal yang baik. Di dalam baik itu ada uang. Terus dia tambahin, dan kamu mau gak dikenan sama Tuhan? Mau. Mau gak yang baik? Mau. Jadi kalau engkau mau yang itu, bagianmu cari istri dulu. Waktu mata saya terbuka, mata pengertian itu terbuka, ada keberanian. Jadi begini tuh bukan ngumpulin duit banyak dulu, punya rumah dulu, punya kerjaan ini, baru nikah. Cari istri dulu. Ini saya bicara Anda yang umur 25 tahun ke atas ya. Tidak yang di bawah umur. Kalau Anda yang 25 ke bawah, berdoa aja. Oke, tapi begitu engkau 25 ke atas, berani. Ini benar keberanian saudara. Banyak cowok yang memble. Kita ini butuh mendoakan cowok-cowok Kristen itu mata hatinya terbuka. Serius saudara, ini zaman dimana menyedihkan. Keluarga banyak anak-anak yang Kristen itu malah gak pengen punya anak dan sebagainya. Mata terbuka. Sedangkan dari sono bukan cuma anak banyak, istri aja banyak saudara. Jadi ini serius saudara. Ini hal yang mendoakan mata terbuka. Mengerti bahwa setiap yang kita lakukan dalam Tuhan itu ada pengharapannya saudara. Kalau saudara memang ada keinginan menikah, ada pengharapan di situ saudara. Waktu terbuka bahwa ternyata dikasih pengertian, saya melangkah. Dengan boleh dikatakan zero tabungan, saya ngomong sama yang namanya Lucy. Saya bilang karakter kamu begini, setelah itu menurut saya kamu cantik, saya suka, mau enggak kamu jadi istri? Pastor enggak model pacaran. Tidak saudara, karena Tuhan bilang cari istri, bukan cari pacar. Make sure ini ya, nangkep mencari istri. He who find a wife, siapa yang dapat istri, mendapatkan yang baik. Waktu terbuka, pengertian terbuka, ada keberanian saudara. Mata hati terbuka, kita butuh. Mata hati kita terbuka. Dengan segala daya tarik dunia zaman sekarang ini saudara, kita butuh mata kita ini terbuka untuk melihat yang tidak kelihatan. Musa dapat bertahan di tengah-tengah godaan luar biasa. Di tengah-tengah ancaman yang luar biasa, dia tidak takut kepada Raja Firaun yang punya pasukan ratusan ribu jutaan orang. Dengan puluhan ribu daripada kereta kudanya. Dia tidak takut karena dia melihat apa yang tidak kelihatan. Zaman sekarang kita butuh mengerti, melihat sesuatu dari Tuhan. Sehingga kita ini bisa menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Kita butuh saudara. Dan ini Tuhan beri jalan untuk kita mata hati kita terbuka, yaitu dengan didoakan. Untuk mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian itu kan bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan sudah menentukan. Kalau Tuhan menentukan, pasti kita ngalamin. Cuma kita perlu terbuka mata pengertian itu. Kalau enggak ngalamin saudara. Tuhan mau dan Tuhan sudah menyiapkan ini. Saudara, kadang-kadang kita memikirkan masa depan juga saudara ya. Pastor juga memikirkan. Berapa hari yang lalu saya lagi berdoa di satu tempat. Just berdoa, enggak harus berlutut dan gimana, saya sambil jalan aja. Terus saya teringat bahwa dia gembala. Tuhan adalah gembalaku. Terus ada perkataan begini di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku.
Kemudian ada bagian, ia telah menyediakan hidangan. Itu berbicara Tuhan menyiapkan berkat-berkat. Ada perkataan, di hadapan lawanku. Kalau bahasa Inggrisnya, in the midst of my enemies. He spread a table. He provide a blessing in the midst of my enemies. Dia menyediakan berkat di tengah-tengah para musuh. Tuhan ingatkan, sekalipun di tengah-tengah kehidupanmu ada musuh-musuh yang tidak terlihat dengan mata. Kamu gak usah khawatir. Aku yang menyediakan hidangan itu. Dan kalau aku menyediakan, tidak ada musuh yang bisa menjamah. Haleluya. Kalau saudara dan saya belajar di dalam Tuhan, dipimpin hidupnya di Tuhan, selalu tersedia anugerah Tuhan. Memang tidak mudah karena berkatnya di tengah-tengah musuh. Artinya waktu kita ngelihat kita deg-degan saudara. Karena juga ada musuh di situ. Ada ketakutannya. Tapi kalau saudara dan saya bisa berpegang bahwa dia adalah gembala kita. Dia beserta kita. Tadi kita nyanyikan, dia Immanuel beserta kita. Di dalam ketakutanmu engkau tidak gugur. Tuhan mau kita belajar untuk berdoa. Saya dorong Efesus ini, saudara berdoa bagi dirimu, berdoa bagi keluarga, berdoa bagi saudara-saudara seiman. Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Supaya mata hati kita ini terbuka, terang untuk mengerti rencana Tuhan. Pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Supaya kita ini juga mengerti, bahkan boleh mengalami bagian yang ditentukan oleh Allah bagi orang-orang kudus. Dan bahkan kita boleh mengerti dan mengalami betapa hebatnya kuasa Allah bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Kita butuh didoakan supaya iman kita ini terus menjadi iman yang progresif, yang percaya. Sehingga kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Amin saudara. Tuhan mau dari percakapan yang Yesus lakukan dengan Simon, Tuhan ingatkan. Kalaupun ada musuh yang menuntut si iblis yang mencoba menghancurkan hidup kita, Tuhan berikan kuasa dalam doa untuk kita tidak gugur iman kita. Amin saudara. Tuhan berikan kita kuasa melalui doa supaya saudara-saudara seiman kita tidak gugur imannya. Tuhan memberikan kuasa dalam doa kepada orang tua supaya anak-anak kita tidak gugur imannya. Tidak mudah zaman sekarang untuk boleh mendidik dan membesarkan anak-anak. Tidak mudah. Tetapi Tuhan berikan kuasa kepada kita, kepada orang tua dalam doa. Dan mendoakan anakmu. Kalaupun dia jauh saat ini dari Tuhan. Percaya, doakan terus bahwa satu hari imannya akan kembali. Imannya tidak gugur. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Tuhan terima kasih. Bahwa Engkau sendiri di dalam percakapanmu dengan Simon Petrus. Engkau memberikan satu pengertian. Bahwa ada kuasa yang kau sediakan melalui berdoa. Bahkan inilah caramu untuk membela, mendukung Simon Petrus yang sedang dituntut, ditampi oleh si setan, oleh iblis. Tuhan kami
membuka hati kami untuk boleh menyadari betapa anugerah yang Tuhan berikan melalui berdoa ini. Bahwa kami boleh melindungi diri kami juga. Kami juga boleh mendukung saudara-saudara seiman, termasuk keluarga kami, khususnya kami orang tua terhadap anak-anak kami. Engkau yang maha kuasa, Tuhan Yesus, dalam kemanusiaan-Mu, Engkau membela Simon Petrus dengan doa-Mu. Tuhan, tolong kami untuk menyadari betapa anugerah yang Kau berikan dalam doa. Supaya kami tidak lalai, Tuhan. Kami punya panggilan, kami punya tugas. Untuk kami boleh mendukung saudara-saudara seiman kami yang lemah. Juga untuk melindungi kami. Karena sebagai manusia kami juga tidak lepas dari kesalahan. Kadang-kadang tindakan perkataan yang kami tidak sadari, ternyata itu dipakai oleh iblis untuk menuntut kami di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan boleh menyadari. Kami boleh melindungi diri kami supaya iman kami tidak gugur. Kami boleh melindungi sekeliling kami, our brother, our sister, bahkan anak-anak kami. Di dalam tantangan hidup mereka, iman mereka tidak gugur. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau membangun relationship kami di dalam doa. Sebab doa ada kuasa daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kalau kami lalai Tuhan, kalau kami sering kali lupa dalam doa, hari ini kami boleh diingatkan untuk kembali bersungguh-sungguh tentang doa ini. Sehingga kami boleh menjadi bejana yang dipakai Tuhan membela orang-orang di sekeliling kami dari penampikan oleh si setan. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus memampukan kami. Amin. Amin. God bless you. Silakan saudara bisa duduk.